Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Umar ini, Ji. Iya, iya. Iya, Bapak Umar dari Aceh ini. Iya, Pak. Luar biasa. Dari Aceh sejak kapan ini, Bapak? Dari Aceh datangnya ke MTA ini sejak hari Minggu. Minggu yang lalu. Minggu yang lalu ya. Kemudian masih di Solo sampai minggu ini, Bapak. Masih di Solo sampai minggu ini, dan insya Allah semalam kami sudah ke Surabaya. Oh, semalam dari Surabaya. Dari Surabaya. Dari Solo ternyata sudah putar-putar ini. Ya. Iya, alhamdulillah. Ke Surabaya ke tempat saudara atau? Ke tempat MTA juga, tempat pengajian, dan di sana pernah beri perkenalan dengan orang MTA di Surabaya. Oh gitu. Ya, ya. Alhamdulillah ini. Dari Ahad kemarin, kemudian ke Solo ini bersama siapa saja ini, Bapak? Sendiri atau bagaimana? Ada temannya satu orang yang dari Aceh, cuma dia suku Padang. Oh begitu. Nah, sekarang ini Bapak, untuk ikut kajian Ahad pagi ini tentu untuk yang kedua kalinya ini, Bapak. Iya, kedua. Iya, yang kedua kalinya setelah minggu yang lalu begitu. Insya Allah menurut saya tertarik dengan MTA ini karena dasar keimanan saya yang sangat mencari kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Karena ingat saya di mana-mana pun saya dapat membaca bahwa ulama itu waris daripada anbiya. Kalau waris daripada anbiya itu adalah pewaris orang yang menerima pusaka. Berarti pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu tidak lain adalah Al-Quran dan hadis. Kebetulan kami di Aceh itu Al-Quran ini memang ada, tetapi pengkajian ke dalam Al-Quran langsung itu masih ada, masih tidak dibolehkan. Cuma Al-Quran ini kalau di Aceh itu hanya membaca saat-saat orang meninggal, yang membaca Yasin. Kemudian saat bulan Ramadan itu tadarus, mulai setelah salat tarawih sampai dengan sampai dengan duhur, subuh begitu. Begitu. Dan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak hanya sekedar membaca sejarah ataupun tahu baris idgham ataupun lagu, sehingga mereka bisa tonjol di musabaqah. Begitu. Setelah mendapat juara musabaqah, itulah pengamalan Al-Quran yang ada di Aceh. Tetapi tidak boleh langsung ke pengkajian hukum ataupun arti yang sebenarnya, itu masih ada larangan kalau kami di Aceh. Berarti masih ada belum diperkenankan gitu untuk mempelajari lebih dalam tentang bagaimana terjemah kemudian tafsirnya begitu, Ci? Ya. Malah ada istilahnya kalau di Aceh itu Al-Quran itu istilahnya sumur minyak. Istilahnya sumur minyak, motor itu enggak boleh ngisi minyak langsung ke sumur. Berarti ngisi minyak di galon-galon ataupun tempat-tempat yang disediakan di jalan-jalan itu. Karena langsung ke Al-Quran tidak boleh. Istilahnya harus belajar di kitab-kitab. Oh begitu. Kitab-kitab kuning, itu yang diajarkan di daya-daya ataupun di pesantren-pesantren yang ada di Aceh. Gitu. Berarti lewatnya pelajarannya itu harus melewati pembelajaran kitab-kitab yang lain terlebih dahulu, baru nanti masuk pada Al-Quran gitu, Ci? Enggak juga, masuk ke Al-Quran. Al-Quran itu tidak boleh sembarang orang mengetahui Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah istilahnya pedoman yang sangat-sangat jauh, yang tidak boleh
diketahui malah ketua MPU, wakil ketua MPU Muhammad Zamzami mengatakan, waktu saya ke MPU provinsi, dia mengatakan bahwa orang Aceh itu tidak mampu menerjemahkan Al-Quran. Maka dia tidak boleh langsung ke Al-Quran, tapi lebih baik kita kembali ke kitab-kitab kuning. Begitu. Iya, berarti karena memang belum pahamnya mereka begitu, berarti kan artinya belum paham dengan isan-isan yang ada di sana, kemudian ada sebuah alasan untuk melarang langsung begitu, betul. Iya, luar biasa ini. Tapi kemudian Bapak itu dapat menemukan begitu, dapat menemukan ada kajian-kajian yang ada di MTA, dan itu yang dipelajari justru isi dari Al-Quran, kemudian hadis-hadis. Nah itu pada saat itu dari mana begitu? Waktu saat saya jadi kepala desa, lalu di sini dengan lurah, di tahun 1996, saya lihat bahwa pengkajian Al-Quran, dan saya pernah masuk juga ke pesantren, sampai di sana diajarkan satu bab ataupun satu ayat Al-Quran, itu kesimpulannya sampai kita dapat hampir seminggu. Maka saya agak meragukan kenapa hal yang demikian harus ada pendapat ini, pendapat itu, akhirnya pendapat saya begini. Jadi kesimpulannya kurang jelas saya tengok. Akhirnya saya terpikir, maka saya jumpalah dengan Ustadz Haji Harun Mahmud yang langsung menerjemahkan Al-Quran. Dan dia bawa Al-Quran tak ada terjemah, kami yang mendengar Al-Quran bawa terjemah, baik yang diterjemah oleh Departemen Agama ataupun yang diterjemah yang dibawa dari Mesir. Arti yang diberikan oleh Tengku Haji Muhammad Harun itu sesuai dengan yang diterjemahkan oleh Departemen Agama. Maka kami ada sekitar 400 orang di masing-masing wilayah mengajar Al-Quran, termasuk di Desa Madan, Desa Pucuk Alua, Simpang Ulim dan sebagainya. Maka setelah kami beberapa bulan mengaji Al-Quran dengan Tengku Harun, datanglah ancaman-ancaman dari pihak mereka bahwa harus hentikan Al-Quran dengan mengirim sebuah surat kaleng bahwa kalau Tengku Harun tidak menghentikan pengajian Al-Quran, kami akan bom rumah Tengku Harun, akan kami bunuh. Maka pada saat itu kami hentikan karena keadaan Aceh pun tidak begitu aman. Pada tahun 2004 kami coba buka kembali sehingga menjabar luas, tapi mereka masih berusaha untuk menghambat pengajian Al-Quran, yang sehingga pengajian Al-Quran ini sama-sama sekali itu jangan. Malah kemarin ada juga yang SMS saya bahwa di sana ada yang menyatakan bahwa Al-Quran ini ada dua macam. Yang pertama, Al-Quran yang ada ini adalah itu Al-Quran yang ditulis oleh orang Jawa. Tidak boleh kita belajar. Tapi coba telepon ataupun HP Allah, mana Al-Quran yang ditulis dengan tangan Allah yang asli, itu baru Al-Quran namanya. Kalau ini adalah cerita yang dikarang ataupun ditulis oleh orang Jawa. Maka dengan demikian, atas hambatan-hambatan yang demikian, kami pernah mendengar radio RCTI oleh rekan saya. Maka kami dengar bersama Haji Tengku Harun. Maka terpanggillah kami untuk melihat langsung MTA yang ada di sini. Yang insya Allah atas pengkajian itu sama persis dengan yang disampaikan oleh Tengku Haji Muhammad Harun. Begitu. Iya. Artinya dari Bapak Tengku Muhammad Harun tadi, tahunya begitu, luar biasa ini. Iya. Kemudian untuk kondisi keluarga seperti apa ini Bapak? Keluarganya, keluarga Bapak, istri, anak. Nah. Insya Allah saya kemari dengan meninggalkan 10 orang anak, 10 ini. 7 perempuan, 3 yang laki-laki.
insya Allah tidak ada halangan dan atas redanya untuk mencari kebenaran dan atas keimanan saya sendiri, sehingga ada pesan bahwa kami ingin bergabung dengan MTA supaya ada perwakilan di Aceh. Itu pesan dari Ustadz Ahmad Kina, bahwa kalau memang mau bergabung, tolong datang lihat langsung, jangan seperti beli kucing di karung gitu. Betul sekali ya Pak. Artinya akan tahu secara pasti dan sungguh-sungguh bagaimana yang ada di dalamnya, kan begitu. Iya, baik. Karena waktu ini Bapak, barangkali untuk harapan kedepannya ini Bapak, harapan baik pribadi, keluarga, atau barangkali untuk masyarakat yang ada di Aceh begitu. Harapan yang pertama pribadi saya memang sudah menjiwai, dan keluarga saya alhamdulillah sangat mengikhlaskan untuk saya kemari, dan ini harapan dari anggota pengajian khususnya di Kecamatan Madat, Pantai Bidari dan Simpang Ulim, khususnya dan Aceh Timur, mengharapkan supaya perwakilan MTA moga-moga terbuka di Aceh. Karena selama kami mengaji Al-Quran di Aceh itu tidak ada payung hukum. Coba orang guru pengajiannya itu termasuk sekarang Dr. Randes Saifuddin yang dikenal dengan Cik Sai, dan juga Tengku Jafarudin dari Alu Putih, Tengku Majid dari Madat. Itulah guru-guru pengajian kami yang apabila kami berkumpul ngaji kemudian pulang, tidak ada suatu struktur yang memang dikoordinir secara administrasi. Maka sekarang kalau kami dikirim kemari oleh kesatuan pengajian yang ada di sana untuk melihat langsung, memohon bantuan kepada Allah dan atas ridha rekan-rekan ataupun sahabat-sahabat kami yang ada di Jawa, dan atas izin daripada Ustadz, mohon yang sangat di sana terbukalah pengajian Al-Quran sebagaimana yang ada di Sulu ini. Iya, baik, terima kasih ini Bapak ya untuk silaturahimnya kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk saudara kita semuanya, dan tentu saudara kita banyak yang dapat mengambil hikmahnya begitu. Dan kami ucapkan selamat untuk pengajian Ahad pagi. Mudah-mudahan nanti ada oleh-oleh ini Bapak, ada oleh-oleh untuk saudara-saudara yang ada di Aceh. Ya Pak. Tentu oleh-oleh yang paling berkesan nanti adalah ilmu yang dibawa di sini begitu. Baik, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.